Off cam silakan. Baik, kita mulai saja. Ibu dokter sudah hadir? Sudah Bu. Sudah. Iya, Ibu Buka dokter silakan dibuka kameranya ya. Silakan Ibu-ibu dan Bapak juga dibuka itu kameranya. bilang. Iya, baik. Kita mulai saja ya, Ibu, karena udah eh, waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, khususnya nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk sehingga kita bisa hadir di dalam acara uh, istilahnya seminar ya atau kuliah umum kesehatan gigi dengan tema temanya gigi sehat tamis lancar. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga acara ini lancar dan dimudahkan. Untuk waktu kita ini berlangsung sekitar 90 menit, berarti 1,5 jam. Kita bagi dua, 1 jam atau 50 menitnya kita mendengarkan paparan materi dari Ibu Dokter sekitar 50 menit ya Bu ya. Kemudian sisanya, Insya Allah. sisa waktunya kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Seperti itu ya. Baik. Kemudian sebelumnya saya izinkan membacakan CV dari Ibu Dokter Gigi Ani Ujianti, MOHS. Ya, baik. Sebentar. Nama dokter, Dokter Gigi Ani Ujianti, MOHS, usia 65 tahun, Masya Allah. Kemudian tempat lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi di UGM, S2, K3 UI. K3 ini apa Bu Dokter tadi tuh? Kesehatan keselamatan kerja. Ya, kesehatan keselamatan kerja. Baik. Kemudian pengalaman kerja Ibu Dokter di eh, Poliklinik Gigi Puskesmas Ngemplak 2 Sleman, Yogyakarta dari tahun 1989 sampai 1990. Kemudian eh, Puskesmas Kota Selatan Kota Madia Gorontalo ya Bu Dokter, Sulawesi Utara Ya. dari tahun 1951 sampai 1996. Kemudian sebagai anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Utara dari tahun 1957 sampai tahun 1999. 99. Kemudian yang keempat Rumah Sakit Teling TNI Angkatan Darat Manado dari tahun 1999 sampai tahun 2000. 2000. Kemudian apa 2000? Kemudian Kementerian Pertahanan Jakarta 2001 sampai 2012. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi RI dari tahun 2012 sampai 2025. Kemudian purna tugas sebagai ASN pada bulan Oktober 2025 sampai sekarang. Gitu ya. Ya. Baik, kemudian beliau bergabung di Tamis pada awal Januari 2020. Wisuda pada akhir September 2025. Dilanjutkan dengan mengikuti Seto. Saat ini mengajar Tamis 1 level 1 secara offline di Masjid Al-Khairiyah, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ya, itu CV dari Dokter Gigi Ujianti.
Ya, sekarang kita mulai dengan dengarkan dan kita cermati ya paparan dari Ibu Dokter Gigi Ani Ujianti, diawali dengan membaca Bismillah. Silakan Ibu Dokter, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada yang mau? Silakan Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'i ala ila yaumuddin. Yang terhormat Ustazah Lutfiah sebagai Kepala Akademi Bayinah, yang terhormat para kepala program di Akademi Bayinah, para koordinator dan wali kelas Tamyiz online, serta para rekan-rekan semua angkatan yang hadir di sesi ini yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan ucapan jazakumullah khairan atas kepercayaannya menghadirkan saya di sesi ini. Izinkan saya untuk melaksanakan tugas dari Allah yang disampaikan lewat Bu Lina untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang kesehatan gigi dan mulut yang dititipkan Allah kepada saya. Berbicara mengenai gigi dan mulut sehat, sengaja saya memang mengambil tema di dalam ceramah ini, gigi dan mulut sehat, maka tamis seto lancar. Karena berdasarkan pengalaman ketika mengikuti T1 sampai T3 itu ada sebagian di antara tolibah, rekan-rekan itu yang kadang terhambat setorannya gara-gara cikgu izin gigi saya sedang sakit. Nah, itu ada beberapa yang saya jumpai. Bahkan ustazahnya pun ada yang sakit gigi juga. Jadi sebetulnya gigi dan mulut sehat itu yang seperti bagaimana? Tentu ciri-cirinya itu kalau kita mempunyai gigi dan mulut sehat itu bisa tersenyum. Kita akan mudah tersenyum, lancar berbicara, bebas dari rasa nyeri, bebas dari penyakit, dapat mengunyah, dapat menggigit, bisa setoran tamyiz atau seto, dan lancar melaksanakan sholat serta baca Quran. Mari kita berkenalan dulu dengan gigi, mengenal anatominya. Gigi itu terdiri dari 3 bagian besar, yaitu yang terlihat secara klinis itu adalah mahkota, kemudian di bawah mahkota itu ada leher gigi, dan kemudian paling bawah yang tertanam di dalam gusi itu adalah akar gigi. Juga di dalam gigi sendiri itu ada lapisan email paling luar, kemudian lapisan dentin, kemudian kamar pulpa. Yang di dalam kamar pulpa ini terdapat saluran-saluran akar, saluran-saluran pembuluh-pembuluh darah, pembuluh-pembuluh saraf. Kemudian terusannya dentin itu adalah sementum, dan di gigi tertanam di dalam gusi. Kemudian ada jaringan periodontal, jaringan ligamen. Ligamen periodontal itu adalah berupa benang-benang, serabut-serabut yang menghubungkan antara sementum dengan tulang alveolar sehingga gigi itu tertanam kuat di dalam gusi. Di dalam kamar pulpa ini dilanjutkan ke bawah, di tempat akar itu ada saluran akar. Ini yang lanjutannya dari disinilah pembuluh darah, saraf itu masuk ke dalam gigi sebagai sarana dari tubuh memberikan asupan makanan kepada gigi sehingga gigi itu sebetulnya dia hidup. Ada gigi sehat, ada juga gigi bermasalah. Gigi sehat itu yang bagaimana? Dia bukan putih terang seperti kertas. Jadi kadang-kadang tuh banyak ya pasien yang datang itu merasa, dok, gigi saya kok nggak putih begini, kepengen putih. Padahal sebetulnya
yang putih terang seperti kertas itu bukan salah satu ciri gigi sehat, tapi dia cenderung itu putih kekuningan atau keabu-abuan, tergantung dari ketebalan email gigi. Kemudian gigi sehat itu permukaannya gigi bersih, tidak ada noda yang mencolok misalnya apa bintik putih atau bercak hitam. Kemudian gusi di sekitarnya juga terlihat merah muda, segar, tidak bengkak. Sedangkan pada gigi yang bermasalah atau gigi rusak, itu warnanya itu kuning pekat atau kusam karena disebabkan oleh plak karang gigi yang menempel atau kebiasaan merokok. Biasanya itu ada di situ stain yang tertinggal di gigi itu. Dan konsumsi teh atau kopi yang berlebihan atau sering teh atau kopi yang kental. Kemudian permukaannya gigi itu juga ada kecoklatan, kehitaman, atau juga ada bercak putih. Itu yang disebut juga white spot sebagai tanda awal demineralisasi gigi untuk menuju gigi berlubang itu. Juga itu sebagai tanda adanya gigi lubang. Kemudian untuk gusinya itu di sekitar gigi yang bermasalah itu terlihat merah dan bengkak, malah sering berdarah. Tanpa disentuh pun kalau sudah parah itu tanpa disentuh udah berdarah. Ini kita melihat ada perbedaan jadi antara gigi sehat dan gigi rusak. Eh, Tadi disebutkan dalam gigi yang bermasalah, tadi saya sebutkan ada plak sebagai penyebab gigi berlubang. Plak itu sendiri itu dapat menyebabkan karies dan dapat juga menyebabkan adanya karang gigi atau kalkulus. Plak itu apa? Plak itu lapisan lengket tipis yang terdiri dari bakteri, sisa makanan, dan saliva. Terbentuk setelah makanan menempel pada permukaan gigi. Jadi, misalnya kita ini udah gosok gigi bersih ya. Kemudian menutup mulut. Itu ketika kita menutup mulut itu akan terbentuk satu lapisan tipis putih di permukaan gigi namanya accurate pellicle. Nah, accurate pellicle itu tidak mengandung bakteri. Namun, jika dia berinteraksi dengan saliva, dengan air liur, maka air liur di dalam bakteri di dalam air liur ini akan bergabung eh, bersama dengan accurate pellicle, kemudian disebut sebagai plak. Jadi itulah plak itu adalah suatu lapisan tipis yang mengandung bakteri. Nah, biasanya bakteri yang ditemukan di situ adalah bakteri Streptococcus mutans, Lactobacillus, Actinomyces, dan Fusobacterium. Karies itu sendiri apa? Karies itu biasanya itu kalau bahasa awam itu adalah lubang gigi. Jadi suatu penyakit yang dialami oleh gigi pada jaringan gerasi gigi, yaitu email, dentin, sementum, karena adanya aktivitas dari bakteri Jasarenic itu, dari suatu karbohidrat. Bagaimana terjadinya karies? Jadi karies itu akan terbentuk jika ada interaksi 4 faktor. Yang pertama adalah host. Host itu adalah gigi dan air liur. Jadi struktur gigi itu juga masing-masing orang itu akan ada perbedaan. Namun secara umum bentuknya itu adalah sama. Dan bentuk gigi itu juga akan mempengaruhi kemudahan dalam eh, sisa makanan yang menempel dalam mulut. Misalnya gigi geraham itu pasti beda dengan gigi seri. Kemudian faktor yang kedua adalah agen mikroorganisme, yaitu bakteri di dalam plak. Seperti yang tadi saya sebutkan, bakteri seperti Streptococcus mutans yang akan mengubah sisa makanan. Kemudian substrat yang ketiga adalah substrat makanan yang mengandung gula. Jadi jika sisa makanan ini yang mengandung gula itu nanti akan berinteraksi dengan bakteri di dalam plak.
Dan proses semuanya itu akan tergantung dari lamanya paparan asam pada permukaan gigi. Jadi kalau ada keempat faktor, itu baru terjadi karies. Tapi kalau hanya 3 faktor saja, itu ya, misalnya tidak ada waktu, karena begitu selesai makan, langsung dibersihkan. Jadi berarti tidak ada memberikan waktu kepada mikroorganisme yang di dalam plak ini untuk merubah sisa makanan menjadi asam yang akan memakan gigi. Bagaimana jadi proses terjadinya tadi? Plak yang menempel pada gigi yang mengandung bakteri itu akan membentuk asam dengan sisa makanan. Asam yang terbentuk ini, asam laktat yang terbentuk ini akan memakan gigi. Jadi yang dimakan adalah mineral-mineralnya sehingga terjadi penurunan demineralisasi email pada gigi. Nah, selanjutnya terjadilah karies. Proses ini biasanya memakan waktu antara 6 hingga 48 bulan. Deteksi dini pada tahap white spots memungkinkan gigi pulih kembali melalui proses remineralisasi tanpa perlu penambalan. Jadi seperti tadi misalnya pada demineralisasi email itu ditandai dengan adanya bintik bercak putih pada gigi atau disebut juga white spots. Itulah sebagai tanda-tanda awal terjadinya karies. Nah, jika pada tahap ini diadakan remineralisasi, misalnya dengan visur silen atau aplikasi topikal fluoridasi topikal, nah insya Allah karies itu akan bisa dihambat, dicegah sehingga tidak perlu penambalan. Jadi tahapan karies tadi dari gigi sehat, kemudian jaringan email yang diserang, pada ketika lubang ini, kerusakan ini baru terjadi di jaringan email, itu seseorang itu tidak akan merasa kesakitan. Tidak ada rasa apa-apa, biasa saja, sehingga dia tidak care lah. Dia pikir giginya sehat-sehat aja. Nah, jadi dengan itu dia kebiasaan buruknya juga masih berlanjut. Artinya gosok giginya, pemeliharaan untuk kesehatan giginya kurang. Akhirnya proses itu berjalan lanjut. Proses karies itu berjalan lanjut sehingga dari email dia menembus ke dentin. Nah, ketika sampai di dentin, itu karena di dentin itu ujung-ujung tubuli dentalis itu ada di bagian dentin. Sedangkan ujung-ujung tubuh dentalis itulah yang menyebabkan rasa nyeri. Rasa linu biasanya belum nyeri, tapi masih linu. Ketika linu, biasanya orang masih tetap menganggap sepele karena kan selama ini pada umumnya orang itu menganggap bahwa kesehatan gigi dan mulut itu bisa disepelekan. Padahal justru gigi dan mulut itu adalah pintu pertama menuju kesehatan tubuh. Nah, kadang-kadang orang itu tidak akan periksakan gigi kalau masih jaringan kalau masih kena jaringan dentin, kalau masih linu-linu saja biasa, atau dia memang tahan. Jadi dia tahan walaupun linu dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan linu kesakitan atau risih atau gimana. Jadi tetap aja dia eh, santai aja biasa. Sehingga akhirnya lubang itu terus karies proses berjalan terus sampai akhirnya menembus ke jaringan pulpa. Padahal di jaringan pulpa ini terdapat itu tadi pembuluh-pembuluh saraf, arteri, pembuluh-pembuluh darah, sehingga di situ
Kalau sudah sampai kena pulpa, jaringan pulpa, biasanya itu, waduh, hebat sakitnya, senut-senut, sampai nggak bisa tidur, mau makan juga susah karena giginya sakit, terus akhirnya bekerja juga tidak fokus, eh, terutama itu setoran tamis dan seto akhirnya terganggu, terus bisanya marah-marah, gampang tersinggung. Nah, itulah kalau sudah sampai di jaringan pulpa. Nah, itu baru ingat dokter gigi. Baru datang ke dokter gigi. Nah, biasanya kalau sudah sampai infeksinya itu sudah sampai jaringan pulpa, itu dokter gigi akan memutuskan eh, ini harus perawatan saraf. Nah, perawatan saraf ini tentu perlu koordinasi kerjasama antara pasien dan dokter gigi. Misalnya dokter giginya bilang, karena kan kalau perawatan saraf itu tidak bisa hanya satu kali kunjungan. Atau ada yang infeksinya belum parah, itu bisa satu kali kunjungan langsung, tapi cukup lama, perawatannya cukup lama. Jadi eh, dimatikan dulu jaringan sarafnya, kemudian jaringan sarafnya dihilangkan, diangkat, dihilangkan, kemudian dibersihkan ruangan pulpa, sampai steril, disterilkan, kemudian baru dimasukin obat. Itu pun juga tidak bisa langsung satu kali langsung tambal tetap. Itu harus tambal sementara dulu. Eh, Kemudian dievaluasi 1 pekan kemudian atau 2 pekan kemudian kalau memang tidak ada keluhan sakit, datang lagi untuk kemudian dirawat, ditambal tetap. Tapi kalau masih ada keluhan, berarti perawatan dilanjutkan. Nah, itu kalau ada yang 1 kali datang begitu, minimal 1 kali, paling enggak 2 kali. Nah, ada juga yang sampai 5 kali tahapannya itu. Jadi, pertama dimatikan dulu, kemudian datang lagi ya, pekan depan datang untuk diangkat eh, jaringan pulpanya. Tapi biasanya kadang-kadang itu juga tergantung dari setiap individu. Kadang ada yang tidak sama. Kadang-kadang satu satu pekan aja itu udah jaringan sarafnya, pulpanya itu sudah mati. Jadi udah bisa langsung diangkat, kemudian dilakukan sterilisasi di saluran akarnya, em, baru dikasih obat antibiotik, obat steril jaringan pulpa, baru tutup lagi dengan sementara, baru balik lagi. Nah, itu kurang lebih sampai 5 kali. Jadi ketika sudah terakhir tidak ada rasa sakit, baru kita masukkan obat, kemudian obat pengawet, pengawet gigi. Jadi karena kalau istimewanya kalau sakit gigi itu tidak sama dengan sakit yang lain. Kalau sakit gigi, jika dia sembuh artinya sudah tidak sakit lagi, tapi giginya tidak utuh karena giginya pasti berkurang. Em, Itu tadi kalau kalau lubang ya tambal, jadi bentuknya beda. Jadi lain kalau misalnya sakit kepala ya, sakit kepala kalau dikasih obat sakitnya hilang, kepalanya masih utuh. Tapi kalau sakit gigi sakitnya hilang, tapi giginya tidak utuh, tidak seperti semula lagi. Nah itu tadi. Kemudian kalau memang eh, tidak bisa dirawat lagi dengan apa dengan perawatan saraf harus dicabut, ya dicabut. Nah, itu kalau yang mau ke dokter gigi. Tapi ada juga yang pasien itu tidak mau ke dokter gigi. Asal sakit, dia beli obat di warung, dia tanya obat anti sakit. Udah, tinggal dia minum anti sakit. Memang kalau anti sakit, sakitnya hilang. Ketika habis diminum, sakitnya hilang. Tapi eh, tidak secara terus-menerus. Ketika efek obatnya hilang, pasti sakitnya kembali. Kalau itu terus dilakukan, padahal itu proses karies itu masih berlanjut terus, sehingga akhirnya giginya itu mati. Kemudian kalau sudah mati, dia jadi benda asing di tubuh itu. Kemudian tubuh akan mengadakan reaksi sehingga di ujung di ujung gigi itu nanti akan timbul abses, bengkak ya, akan timbul apa itu abses. Nah, bahasa awamnya apa? Nanah. Jadi nanti ada nanah juga itu tembus ke gusi. Gusinya juga merah meradang.
Nah, itu kalau sudah kayak gitu, biasanya ya mau nggak mau, kalau sudah terjadi abses, mau nggak mau harus dicabut giginya, ganti pasang gigi. Itu, eh, itu tadi kalau di, eh, tidak dirawat ya. Jadi untuk upaya pencegahan atau perawatannya, jika dalam tahap pembentukan plak, itu kan prosesnya di situ sisa makanan yang menempel di gigi itu bercampur bakteri mulut, nah kemudian membentuk plak lengket. Bagaimana pencegahan perawatannya? Nah, kita menggosok gigi secara baik dan benar dengan metode 3T. Teliti, tekun, teratur. Lakukan kontrol plak. Kalau kontrol plak ini maksudnya adalah ke dokter gigi. Atau bisa juga kalau mau melakukan kontrol plak ini, misalnya pada saat sikatan. Kita sikatan di depan kaca, misalnya di depan cermin. Kemudian setelah selesai sikatan, kita merasa, udah selesai, udah bersih. Coba kita cek apakah betul hasilnya itu bersih. Kita olesi dengan zat berwarna merah itu. Nah, kemudian habis itu kita kumur. Kalau misalnya pada saat kita kumur terus masih ada yang merah, berarti itu masih ada plaknya. Jadi sikat ulang. Nah, jadi lakukanlah kalau baiknya sih ya setiap habis makan dan menjelang tidur itu gosok gigi. Kemudian ketika tahapan memproduksi asam, bakteri dalam plak itu mengonsumsi gula dan menghasilkan asam laktat. Jadi pencegahannya, perawatannya, jangan biarkan sisa makanan tertinggal menempel di gigi. Jadi jaga kebersihan minimal dengan kumur-kumur air putih. Jadi kalau misalnya kita sedang bepergian, nggak bawa sikat gigi, nggak bawa apapun juga untuk bisa membersihkan gigi, paling nggak kita kumur deh. Kita ke kamar mandi dulu, kita kumur yang bersih, kumur sampai kita yakin nggak ada sisa makanan tertinggal. Atau kita bersihkan dengan pembersih, alat pembersih gigi. Eh, Ketika pada tahap demineralisasi, tahap awal, yaitu penggerogotan asam laktat ke di dalam gigi, jadi asam melarutkan mineral kalsium dari emal gigi. Nah, itu biasanya ditandai dengan adanya bercak putih seperti kapur. Nah, itu disebut juga white spots. Nah, pada tahap ini kerusakan bisa dipulihkan dengan fluoridasi dan menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya pada anak-anak itu eh, kadang itu bisa kita kita lakukan dengan pit atau fissure sealant. Jadi pada pada garis-garis di gigi geraham itu biasanya kita adakan penambalan dengan cairan penambal. Jadi tambalan yang berupa yang encer sedikit, kemudian kita sinari. Nah, itu bisa mencegah karies di situ. Atau itu menjaga kebersihan, terus banyak mengkonsumsi atau menjaga dengan fluoridasi. Kemudian ketika tahapan sudah mencapai kerusakan email, ini jika asam terus menyerang, email mulai rusak, membentuk lubang kecil setelah adanya white spot, tanda white spot tadi, kemudian dan tidak bisa kembali normal tanpa intervensi dokter gigi. Mau nggak mau, kalau sudah kalau sudah rusak, emailnya sudah lubang, mau nggak mau ya mesti ke dokter gigi. Jadi supaya menghentikan kerusakan itu tidak berlanjut lagi. Jadi saya bukan promosi dokter gigi ya, tapi maksudnya itu kalau kita peduli, maka ada baiknya makanya 6 bulan sekali itu kontrol ke dokter gigi. Ya gunanya salah satu itu untuk kalau dokter gigi bisa dengan melakukan pemeriksaan, kemudian terdeteksi, oh ini Pak, ini Bu,
ini giginya yang satu ini udah nyantol nih, udah ada tanda-tanda mau lobang. Jadi bagaimana, boleh ditambal apa enggak? Nah, kalau dengan upaya itu karies tidak akan berjalan. Begitu juga dengan tahapan pada kerusakan dentin. Lobang sudah menembus email ke dentin dan tadi seperti yang saya katakan mulai timbul rasa sakit, tapi masih bisa ditambal. Jadi tetap harus ditambal untuk menghentikan kerusakan. Kalau tahapan sudah sampai pulpa, tadi yang saya sudah sebutkan bahwa perlu di situ sudah terasa nyeri hebat biasanya sampai nggak bisa tidur lah. Terus sudah abses atau infeksi parah. Tapi kalau misalnya abses pun, kalau misalnya absesnya masih bisa diobati, itu juga perawatan masih bisa dilanjutkan. Jadi di sini pencegahan perawatannya, kalau nggak saluran akar ya diadakan pencabutan gigi, dilihat tergantung tingkat keparahannya. Kemudian selain karies, plak. Kalau orang Betawi bilang, orang Jakarta bilang tuh plak itu sama dengan jigong ya. Jadi plak ini juga dapat menyebabkan terbentuknya karang gigi. Jadi karang gigi itu apa? Jadi karang gigi itu adalah plak gigi yang telah mengalami mineralisasi, pengerasan. Kalau tadi di gigi itu ada demineralisasi, kalau ini justru malah mineralisasi, artinya dia pengerasan karena bercampur dengan air liur dalam jangka waktu tertentu. Karang gigi biasanya berefek pada jaringan pendukung gigi. Jaringan pendukung gigi itu terdiri dari gusi, gingiva, sementum, ligamen periodontal. Jadi ligamen periodontal itu adalah serabut-serabut yang menghubungkan antara sementum dan tulang alveolar sehingga gigi itu tertanam kuat di dalam tulang alveolar. Jadi karang gigi itu tumpukan plak pada gigi berwarna putih kekuningan sampai coklat kehitaman yang tidak dibersihkan. Tumpukan tersebut mengeras dan menempel pada permukaan gigi atau tambalan gigi yang dapat meluas dari mahkota gigi hingga gusi. Keberadaan dari karang gigi sangat berkaitan dengan cara memelihara kebersihan gigi dan mulut yang kurang baik. Gusi sebagai salah satu jaringan pendukung gigi, ciri-ciri gusi sehat adalah berwarna merah muda. Gusi yang terdapat di antara gigi yang satu dengan yang lain, jadi di celah-celah antara gigi itu terdapat bentuk gusi yang seperti bulan sabit, runcing. Nah, itu tandanya adalah gusi yang sehat. Jadi kalau gusi yang sehat itu dia akan melekat erat pada tulang. Jika dikeringkan seperti kulit jeruk dan tidak akan merasa sakit serta tidak mudah berdarah. Penyebab karang gigi atau kalkulus itu kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga akibat jarang menyikat gigi atau tidak membersihkan gigi, misal dengan benang gigi, dental floss. Nah, itu bisa juga itu apa sisa-sisa makanan yang nyelip itu kalau tidak diambil itu juga akan menyebabkan peradangan pada jaringan pendukung gigi, gusi misalnya. Kemudian kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Itu juga bisa menyebabkan karang giginya agak tebal. Kemudian ada penyakit lain seperti sindrom Sjögren yang tanda-tandanya antara lain adalah mulutnya kering sehingga aliran air liur itu berkurang.
Kalau aliran air liur itu berkurang, akan menyebabkan bakterinya itu semakin banyak dan susah untuk membersihkan gigi. Atau mulut kering yang disebabkan efek samping obat antidepresan, antihistamin, dan kemoterapi. Atau konsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung gula seperti permen, susu, minuman kemasan, dan kue. Proses terbentuknya karang gigi, plak lunak, materi albal. Plak terbentuk dari sisa makanan dan bakteri. Jika tidak disikat, plak akan menetap. Kalsifikasi, mineralisasi, plak yang menetap biasanya dalam hitungan pekan akan mengalami kalsifikasi akibat kandungan kalsium fosfat dalam air liur. Pengerasan plak yang lunak berubah menjadi keras, melekat kuat pada permukaan gigi, dan tidak bisa dihilangkan hanya dengan menyikat gigi biasa atau juga berkumur. Itu juga tidak akan bisa menyebabkan karang rontok. Jadi jangan termakan dengan iklan-iklan obat kumur yang biasanya heboh ya, iklannya itu dengan obat kumur ini karang gigi akan menjadi rontok. Itu nonsen itu. Karena apapun juga karang gigi itu bisa dibersihkan hanya oleh dokter gigi. Karena dokter gigi punya alat-alat khusus untuk membersihkan karang gigi, untuk mengangkat karang gigi. Waktu pembentukannya, plak dapat mulai mengeras dalam waktu 24 sampai 72 jam. Namun karang gigi biasanya mencapai ketebalan maksimal dalam waktu 10 pekan hingga 6 bulan. Nah, biasanya ini kita akan menjumpai ya karang gigi itu yang tebal itu tuh di area bawah, di gigi anterior itu, di gigi depan bawah itu biasanya tebal itu di situ. Kemudian di gigi belakang, di gigi daerah geraham itu juga biasanya tebal itu di, kalau yang di atas di rahang atas itu di bagian pipi bukal sini ya. Itu tebal biasanya. Kalau di gigi bawah itu geraham itu di bagian yang menghadap lidah itu tebal. Nah, jadi istilahnya kalau karang gigi ini sudah menekan gusi, itu dinamakan periodontitis. Periodontitis itu ada yang dari ringan ya. Jadi kalau dia masih ringan, itu disebut gingivitis. Jadi gusi yang meradang karena dari tekanan karang gigi yang tadi terbentuk. Kalau dia meningkat lagi, itu menjadi yearly periodontitis. Kemudian meningkat lagi karena tidak dibersihkan. Jadi sering juga ya para pasien itu mengatakan, jangan dok, jangan diangkat ini karang giginya, justru karang gigi ini bikin kuat gitu. Itu pandangan yang keliru. Padahal sebetulnya karang gigi inilah bisa menyebabkan gigi goyah dan pada saat masih muda kalau karang giginya tebal, giginya akan gampang lepas karena banyak karang yang menumpuk di situ. Kalau misalnya infeksi bakteri itu eh, semakin dalam dan plak mengeras menjadi karang gigi tadi, nah itu biasanya antara gigi dan gusi itu akan terbentuk celah atau dikatakan kantong, kantong gusi, pocket ya. Nah itu biasanya itu banyak menumpuk plak di atas itu banyak, jadi akan menjadi semakin tebal. Kemudian jika infeksi bakteri turun ke akar gigi dan akhirnya menghancurkan tulang
yang menopang gigi. Karena kalau infeksi bakteri itu lanjut berjalan dari karang gigi tadi yang penuh dengan bakteri, itu biasanya kemudian yang tadi saya sebutkan serat-serat benang-benang yang dikatakan ligamen periodontal yang terdapat di antara sementum dan tulang alveolar itu yang menyebabkan gigi itu kuat tertanam di situ. Nah, ketika dia kemasukan bakteri dari karang gigi, dia akan meradang di situ. Jadi ketika dia meradang, ikatannya menjadi tidak kuat. Mengikat gigi ke dalam tulang alveolar dalam gusi jadi tidak kuat. Maka ketika ini hancur, kemudian merembet juga ke tulang, tulang juga akhirnya yang menopang gigi itu juga hancur, mengendur, rontok, akhirnya nanti terjadi juga di situ abses, nanah, terbentuk nanah, nah atau gigi itu menjadi goyang, karena dia sudah tidak punya ikatan yang kuat lagi. Jadi akhirnya goyang, akhirnya ya mau nggak mau, kadang nggak apa, sering jadi masih muda giginya copot. Padahal eh, itu terjadi karena karang. Sebetulnya bisa dihindari. Nah, perbedaan utama karies dan karang gigi. Jadi pada proses utama, kalau karies gigi itu demineralisasi, pelarutan mineral gigi oleh asam. Kalau pada karang gigi, mineralisasi, pengerasan plak oleh kalsium, saliva. Tandanya, kalau karies itu lubang pada gigi, nyeri. Kalau karang gigi, tandanya berupa endapan keras, biasanya kuning, coklat, atau hitam. Dampaknya, kalau pada karies gigi, ya gigi berlubang. Kalau pada karang gigi, penyakit gusi, gingivitis. Kemudian juga menimbulkan bau mulut. Pencegahannya, kurangi gula, sikat gigi pada eh, karies gigi, sama juga dengan karang gigi, kalkulus, sikat gigi, dan scaling, yaitu pembersihan karang gigi. Jadi ketika mulut bau ini juga bisa berasal dari gigi yang busuk, yang sudah prosesnya sudah lanjut tadi, yang sudah sampai pulpitis. Itu biasanya kalau dia pulpitis, dia kan jadi jarang membersihkan di gigi itu. Akhirnya makanan menumpuk, sisa makanan menumpuk di situ, menimbulkan bau. Kemudian untuk karang gigi juga bisa menimbulkan bau karena banyak terjadi bakteri-bakteri di situ yang salah satu produksinya adalah racun. Apa bakteri itu mengeluarkan racun yang bersifat berbau dan ada juga bisa menimbulkan gatal-gatal pada gusi yang ditempeli karang gigi. Nah, biasanya pada gusi yang ditempeli karang gigi ini juga dia akan mudah berdarah gusinya. Seandainya masih gingivitis aja, mungkin masih sedikit darahnya ya, disentuh berdarah, sikatan berdarah. Tapi jika dia sudah berlanjut apa proses karang giginya, proses periodontitisnya itu walaupun kadang tidak disentuh itu sudah berdarah. Hanya sedot ludah aja, sedot ludah begitu saliva itu juga sudah terasa berdarah. Bagaimana pencegahan umum? Langkah utama pencegahan karies dan karang gigi adalah mengendalikan plak dengan cara satu menyikat gigi secara teratur dan benar. Kemudian, kalau menurut para ilmuwan dari kesehatan gigi, itu dianjurkan 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Tentu kalau sebelum tidur, kalau sudah sikatan ya jangan lagi makan. Yang kedua, membersihkan ruang antar gigi
dengan menggunakan benang gigi atau dental floss. Jadi setiap kali makan usahakan selalu kondisi gigi itu dipelihara agar bersih dengan cara ada makanan nyelip, angkat, hilangkan. Kalau misalnya ada juga yang merasa tidak ada nyelip, tapi alangkah baiknya bersihkanlah dengan dental floss. Dental floss itu ya seperti ini, mungkin banyak yang sudah tahu. Nggak kelihatan ya. Ya, ya, ya. Itu usahakanlah, pokoknya kondisi gigi itu bersih. Jadi habis makan usahakanlah selalu untuk kumur air putih. Kemudian yang ketiga, mengurangi makanan kariogenik, yaitu makanan yang dapat menyebabkan karies, yaitu misalnya makanan manis atau lengket gitu. Nah, tapi biasa kita kadang kan kita suka melarang anak-anak makan permen, makan coklat, jangan nanti giginya lubang. Nggak apa-apa, dia makan makan permen permen atau coklat nggak apa-apa, tapi dengan syarat pertama jangan terlalu terlalu lama dikulum di dalam mulut. Jadi kalau mau makan coklat atau makan permen dikunyah-kunyah, segera segera dihabiskan. Karena kalau dia lama di dalam mulut itu akan menyebabkan kondisi gigi akan pH-nya berubah asam. Nah, dalam kondisi asam itulah mudah terbentuk karies. Nah, yang kedua, langsung cepat suruh kumur air putih atau minum air putih sambil dikumur-kumurkan. Nah, jadi tidak perlu melarang anak-anak makan permen atau coklat, cukup dengan catatan. Yang keempat, minum air putih yang secukupnya. Yang kelima, menghentikan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Keenam, disarankan kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Baik itu untuk membersihkan karang atau untuk mendeteksi apakah ada eh, lubang gigi yang diawali dengan email tadi. Atau bisa juga kalau seseorang itu cenderung terbentuknya karang itu kok cepet rasanya. Nah, bolehlah 3 bulan sekali. Jadi tergantung situasi, kondisi dari masing-masing individu. Itu pasti akan beda juga. Jadi tadi yang yang pertama upaya pencegahan tadi adalah sikat gigi, membersihkan gigi dan membersihkan gigi dengan dental floss. Saya kira setiap orang sudah bisa ya cara menggunakan dental floss ya. Kok nggak kelihatan? Jadi ini kelihatannya. Jadi saya yakin masing-masing udah bisa caranya menggunakan dental floss. Di apa di diambil secukupnya kira-kira 45 cm lah. Kemudian dililitkan di tangan kiri dan tangan kanan, kemudian masukkan ke sela gigi. Nah, bisa juga dinaikkan, turunkan, atau bisa juga digeserkan ke sana, terus nanti tarik. Atau juga bisa dibentuk seperti huruf C, digeser-geser, tarik. Pastikan gigi udah benar-benar bersih. Jadi macam-macam dental floss juga saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak yang tahu di sini. Kemudian bagaimana jika karang gigi ini dibiarkan parah atau tebal? Tadi antara lain yang saya
saya udah uraikan bahwa gigi itu bisa tanggal ya. Jadi peradangan gusi akibat bakteri ini akan mengakibatkan gigi goyang dan akhirnya lepas. Dan jangan lupa infeksi yang parah ini periodontitis. Jadi sakit gigi ini juga bisa menjadikan sakit-sakit di tempat tubuh yang lain. Jadi misalnya ada yang penyakit jantung, penyakit paru, atau ada yang gatal-gatal kulitnya kok nggak sembuh-sembuh gitu. Eh, ada penyakit, pokoknya di dalamnya tuh penyakit ginjal atau apa, nggak sembuh-sembuh. Ada penyakit kulit nih khususnya tuh. Nah, ketika ke dokter kulit dikasih obat nggak sembuh-sembuh, kemudian dokternya menyarankan coba ke dokter gigi. Ternyata waktu diperiksa dokter gigi terdapat gigi yang busuk. Nah, ketika dicabut giginya, alhamdulillah kok penyakit kulitnya jadi sembuh. Atau bisa juga dia eh, sakit jantung parah, itu juga bisa saja itu intervensi dari kuman-kuman yang berada di gigi atau gusi. Dia mengikuti bakteri itu mengikuti aliran darah. Kemudian dia akan membentuk plak. Bisa jadi dia akan membentuk plak di dalam pembuluh darah. Nah, itu ya, itulah yang jadi menghambat aliran darah ke jantung atau ke organ lain. Jadi, satu-satunya untuk membersihkan karang itu ya ke dokter gigi. Tidak bisa cuma menyikat biasa, menyikat gigi biasa, atau mengandalkan eh, mengandalkan obat kumur karena termakan dengan iklan-iklan. Nah, salah satu salah satu cara untuk membersihkan, menjaga kebersihan mulut dan gigi, Rasulullah sudah memberikan contoh. Jadi bagaimana kita memelihara kesehatan gigi dan mulut itu dengan menggunakan siwak. Hadis-hadis penting tentang siwak juga saya yakin ibu-ibu juga sudah banyak yang tahu bahwa siwak itu adalah pembersih gigi dan mulut dan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Kemudian mulutmu adalah jalan Al-Quran, maka bersihkanlah dengan bersiwak. Hadis riwayat Abu Nuaim. Solat yang didirikan setelah bersiwak itu lebih baik nilainya 75 kali, 75 kali lipat daripada solat yang dilakukan tanpa diawali dengan bersiwak. Disampaikan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Jadi ini pengalaman saya juga. Saya ketika mulai mengenal siwak, saya beralih ke siwak. Dan ketika mau sholat, eh, rasanya kalau tidak bersiwak itu tidak lengkap. Karena selalu kalau mau bersiwak, ingat, wah, kalau dengan siwak aja, pahalanya bisa 70-75 kali. Rugi kalau tidak bersiwak. Nah, salah satu hadis Nabi juga mengatakan seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak mendirikan sholat. Pada saat berwudu, jadi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Intisari hadis, siwak adalah sunnah muakkad yang sangat ditekankan secara ibadah karena membersihkan mulut dan disukai Allah. Dan ketika kita memanjatkan doa juga, kan malaikat juga akan menangkap doa-doa kita. Kasihan juga kalau kita tidak bersiwak, sementara bau mulut, wah kasihan itu para malaikat. Nah kalau tadi dari para ilmuwan kedokteran gigi itu menyarankan hanya 2 kali. Tapi kalau secara Islam itu kita bersiwak itu adalah ketika bangun tidur, ketika sebelum sholat, ketika setelah wudhu, atau ketika hendak membaca Al-Quran, dan saat masuk rumah.
Nah, itu yang kayaknya susah untuk dilakukan setiap orang. Dan ketika mulut terasa tidak nyaman, itu juga dianjurkan untuk kita bersiwak. Jadi siwak juga bukan wajib, Nabi tidak mewajibkan karena khawatir memberatkan umat, tetapi sangat menganjurkannya. Apakah itu siwak? Saya yakin ibu-ibu, para ustazah di sini sudah tahu banyak tentang siwak. Saya sifatnya hanya berupa penyegaran aja, bahwa kayu siwak atau miswak adalah dahan atau akar dari pohon ara, Salvador persica, yang digunakan secara tradisional sebagai sikat gigi alami untuk membersihkan gigi, gusi, dan ke mulut. Manfaat siwak, keutamaan spiritual dan ibadah. Satu, mendapatkan ridho Allah dan malaikat. Bersiwak membuat Allah ridho dan disukai malaikat pencatat amal. Kemudian melipat gandakan pahala ibadah, mempermudah sakaratul maut, mengharumkan mulut, menambah kefasihan berbicara. Sedangkan keutamaan untuk kesehatan dan fisik, membersihkan mulut, menguatkan gusi dan gigi, mencegah penyakit mulut, menyehatkan pencernaan, menambah kecerdasan dan hafalan, menjernihkan pandangan, memperlambat uban, dan menguatkan badan. Kandungan aktif siwak ada mengandung silika, bahan abrasif alami yang efektif menghilangkan noda dan plak pada permukaan gigi. Fluorid membantu memperkuat enamel gigi dan mencegah karies gigi berlubang. Kalsium dan fosfor, mineral yang krusial untuk pembentukan dan penguatan tulang serta gigi. Tanin, zat astrigen yang mengurangi peradangan gusi dan memperkuat jaringan gusi. Sulfur dan essential oil berfungsi sebagai antibakteri alami untuk melawan bakteri penyebab penyakit mulut dan nafas segar. Sodium bikarbonat membantu mengurangi keasaman mulut dan efek abrasif untuk memutihkan. Perbandingan siwak dan sikat gigi modern. Dari aspek bahan, kalau siwak itu alami dari pohon Salvadora persica. Sedangkan sikat gigi modern itu plastik sintetis dengan bulu nilon. Dari aspek kandungan aktif, siwak mengandung fluor, kalsium, silika, tanin, minyak alami. Sedangkan pada sikat gigi modern bergantung pada pasta gigi yang digunakan. Aspek efektivitas pembersihan, kalau siwak baik untuk area depan dan gusi. Kalau sikat gigi modern lebih merata hingga ke sela gigi. Untuk aspek efek terhadap gusi, kalau siwak lembut dan menyehatkan. Sedangkan sikat gigi modern itu bisa abrasi jika tekanan terlalu kuat. Aspek dampak lingkungan, kalau siwak itu ramah lingkungan dan mudah terurai. Sedangkan sikat gigi modern sulit terurai dan menghasilkan limbah plastik. Dari aspek kelebihan utama, siwak menutrisi mulut secara alami dan mudah dibawa. Sikat gigi modern praktis dan efektif untuk perawatan menyeluruh. Aspek keterbatasan untuk siwak tidak selalu menjangkau gigi geraham belakang. Sikat gigi modern butuh pasta gigi tambahan untuk hasil optimal. Menyikat gigi dengan benar dan waktu yang tepat, saya pikir di sini para hadirin sudah tahu bagaimana cara menyikat gigi, yaitu permukaan yang disikat adalah permukaan luar, permukaan dalam, kemudian permukaan pengunyahan. Jadi 3 permukaan. Jadi berarti total kalau rahang atas rahang bawah adalah 6 permukaan. Jadi sikat gigi ditaruh di ujung sikat gigi, bulu sikat gigi itu ditaruh di gusi,
kurang lebih ya 45 derajat, baru digerakkan secara merah putih dari gusi ke gigi. Jadi dari arah gusi ke arah gigi. Itu juga bisa diartikan sebagai pemijatan, sekaligus pemijatan. Kalau pemakaian siwak, itu saya menemukan hadis ya, mengikuti apa kebiasaan Nabi dipakai dari arah kanan dulu dengan berbentuk angka 8 mendatar begitu. Tapi saya juga pernah mempraktekkan agak susah. Jadi bagi saya, jadi ya saya mempraktekannya sesuai dengan metode kedokteran gigi. Jadi demikian, jazakillah, jazakumullah khairon kasiron. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimu sholat, tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Mohon maaf segala hilaf. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah telah kita ikuti paparan yang sangat menarik dan bermanfaat ya. Ya. Baik, acara kedua silakan yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Jadi setiap pertanyaan satu persatu akan langsung jawab oleh Ibu Dokter. Seperti itu ya Bu Dokter. Siap, Silakan. insya Allah. Silakan. Ada pertanyaan dari link Bu Lina. Ya, silakan Ustaz. Kurang kecil Ustaz suaranya. Ada pertanyaan dari link tadi Bu Lina. Dari link yang dibagikan. Iya. Dari link yang dibagikan. Silakan dibacakan sama siapa Ustaz? Oh, kirain Bu Lina udah baca, maaf. Belum. Saya bacakan. Iya, silakan. Gimana sih? Agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ani, izin bertanya. Terdengar nggak suaranya? Semoga ya. Suaranya kurang keras. Suaranya kurang Ustaz, keras. suaranya kurang. Bu Lina aja yang bacakan, boleh di grup itu Baik, bisa dilihat. Baik, sebentar ya, saya lihat dulu. Boleh sambil nunggu nggak saya nanya? Sebentar ya. Ustaz saya Bunsun Sabun. Sambil nunggu boleh saya yang duluan nanya nggak Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh ya. Ya, mangga silakan. Mohon maaf, saya baca ini pertanyaan yang dari Jifom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Ani, izin bertanya. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, salah satu gigi sehat tidak tergantung warna. Namun gigi saya berwarna kuning hingga saat difoto dari jauh sekali kuningnya yang membuat saya kurang pede saat mengajar. Apalagi saat kelas offline. Saya pernah sekali bleaching, sepertinya kurang efek. Beberapa bulan belakangan ini rongga mulut juga lebih cepat kering dan mengakibatkan bau mulut. Akhir Desember kemarin gigi geraham kanan atas saya cabut karena sudah goyang. Dan saya ini juga ada gigi geraham kiri bawah juga udah mulai goyang dan bila dibawa makan akan akibat dari tidak atas huruf sa ya.
banyak angin yang keluar dari sana. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya bisa mendapatkan gigi palsu untuk yang kanan atas dan 2 geraham bawah? Terakhir scaling Desember tahun 2024 kemarin. Sekarang sudah tumbuh lagi. Begitu Bu Dokter. Ya, Waalaikumsalam jadi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datu. Jadi Bu, untuk penggantian gigi yang sudah hilang, gigi yang dicabut, bisa Ibu pasang gigi palsu. Itu nanti ada bermacam-macam bahannya. Ada yang dari plastik, akrilik, ada yang dari Valplas, itu lebih lentur, tapi itu lebih menekan ke gusi. Kalau dari plastik, dari akrilik itu tidak lentur, tapi dia sekali dia juga bisa pecah kalau misalnya jatuh. Atau bisa juga dipasang dengan logam, variasi logam dengan gigi akrilik atau gigi yang lebih bagus lagi. Itu bisa. Kemudian kalau soal warna gigi ibu tidak putih agak kekuningan, itu bisa juga pengaruh dari ketika ibu hamil, ibu ketika ibu masih di dalam kandungan ibu, kemudian ibunya meminum antibiotik terutama tetrasiklin, itu juga akan mempengaruhi pembentukan warna gigi sehingga giginya kemudian tidak putih atau kelihatan normal biasa. Banyak dialami orang. Salah satunya juga saya, termasuk giginya nggak terlalu putih akibat tetrasiklin. Sebetulnya tidak apa-apa, yang penting ibu bisa menjaga kesehatan gigi, menjaga jangan sampai terjadi bau mulut. Nah, itu bisa mempertinggi keyakinan, kepercayaan diri sendiri, walaupun kita menyadari bahwa gigi kita tidak putih sekali. Tadi seperti yang saya katakan, bahwa gigi sehat itu tidak putih seperti kertas, tapi dia tergantung ketebalan email, bisa ke kuning-kuningan, bisa ke abu-abuan. Jadi nggak apa-apa Bu, sebetulnya Ibu perlu menjaga kesehatan gigi aja. Jadi kalau misalnya 6 bulan itu dirasa terlalu lama untuk proses scaling, ya baiknya 3 bulan sekali juga nggak apa-apa, nggak masalah Ibu membersihkan karang gigi. Dan saya sarankan memang sebaiknya pasang gigi tiruan karena dia untuk menstabilkan kondisi gigi di dalam mulut agar gigi-gigi tetangganya itu tidak condong ke arah ruangan gigi yang sudah dicabut. Jadi ada untuk mempertahankan ruangan. Cukup nggak Bu jawaban Baik, saya? cukup. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya itu siapa ini ya? Silakan. Saya ya Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum Dokter Agak keras Kurang sedikit suaranya. besar ini, agak keras sedikit Ini ya. pertanyaan saya dari dulu belum bisa terjawab ya. Saya tuh pengen pakai siwak tapi saya nggak tahu cara pakainya. Kedua, apa namanya? Kalau siwak itu kalau udah dipakai digunting atau dibuang itu gimana, Ustazah? Dok, itu aja dok. Pemeliharaannya gitu kapan harus diganti siwak itu, berapa kali atau berapa waktu gitu dok, itu pemakaiannya gitu. Terima kasih. Jazakillah khair. Ibu siapa ya tadi ya? Kenny. Begini Kenny. Bu, untuk pakai siwak, saya sendiri juga memang sudah membiasakan pakai siwak. Biasanya kalau siwak itu kan panjang ya, jadi saya potong dua. Saya potong dua, kemudian biasanya hanya digigit-gigit saja terkelupas ininya kayunya. Terus kemudian kalau sudah terkelupas kayunya kan ambilin siwak. Kalau sudah terkelupas kayunya kan terus nanti terbentuk kayak serabut-serabut itu. Nah, itulah yang dipakai buat
gosok gigi. Ya 2-3 kali. Tapi jangan lupa kalau habis gosok gigi, kalau masih mau dipakai lagi, ya dicuci dulu. Karena biasanya bau jigong itu tertinggal di situ. Jadi jadi biasanya begitu. Saya hanya pendek begini makainya. Terus digigit-gigit gitu kan, terus nanti tinggal ada kelihatan bulunya begini. Nah, inilah yang kita pakai untuk bersiwak. Kalau sudah terbiasa ya, tidak asing sih. Kalau saya bilang rasanya enak, tapi ada yang masih asing, dia dia tidak suka rasanya ya. Ya individu sih, tergantung individu. Ya, jadi untuk ya itu tadi saya pernah mencoba untuk memakai dari nasihat ulama itu angka 8 mendatar gitu dari ke arah kanan, agak susah juga untuk kebersihannya ya. Atau bisa juga sedikit-sedikit gitu bentuknya 8 gitu bisa. Tapi saya karena udah terbiasa, jadi saya modifikasikan dengan pemakaian cara secara em, dari ilmuwan kedokteran gigi ya, setengah lingkaran. Tadi dari gusi ke arah gigi itu saya pakai begitu. Insya Allah ada kesulitan. Jadi nanti Barangkali setelah baik. begitu Ibu. ya ini Ya, cukup setelah ya. 2-3 Jadi kali usahakan pakai, dibawa kemana-mana namanya siwak. Iya, ya setelah 2-3 cukup ya kali Bu itu Kenny. Ya. Bu Kenny cukup ya. ini ada pertanyaan lagi. Setelah 2-3 Ya. kali pakai itu bisa digunting atau dibuang? Kalau dia misalnya pakainya masih utuh satu panjang gitu ya digunting aja bulunya. Tapi kalau cuman dipakai dibagi dua, terus kemudian yang satu sisi dipakai, terus kalau yang satu sisi nggak bisa lagi dipakai ya terus sisi yang satunya lagi masih bisa dipakai. Saya biasa begitu. Jadi Iya, baik. dua sisi itu yang dipakai. Oh, kiri atas bawah Iya, ya. iya, 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 betul. iya, oke. Baik, iya. cukup ya Hmm, Ya, Bu syukur iya. Kenny. Silakan Ustazah. yang lain, masih ada kesempatan beberapa menit lagi. Ya, Ada di Bu. chat. Saya mau bertanya, Bu. Monggo, Bu Bella Bu ya, Bella silakan. Novianti. Ya, Ini Dokter Ani Jazakillah Khair atas ilmunya. Saya mau bertanya, saya sudah hampir berapa lama ya? Itu kalau habis gosok gigi selalu keluar darah, Bu. Nah Dokter itu Ani, nah itu kenapa ya? tadi kan sudah. jadi tadi Sudah di ini. biasanya kalau mudah berdarah seperti itu ada apa dengan gusinya? Nah, seperti tadi proses karang gigi ya. Kalau dia masih ringan, itu peradangannya hanya di sekitar gusi. Tapi sudah menimbulkan darah. Jika misalnya gosok gigi, dia akan berdarah. Tapi jika gusinya itu sehat, tidak ada karang gigi, tidak ada lubang gigi, insya Allah menurut teori itu tidak akan berdarah. Dan saya juga mengalami tidak berdarah. Jadi kuncinya itu curigai bisa jadi ada karang gigi. Jadi lebih baik periksa ke dokter gigi. Ya. Ya, baik. Satu Cukup. pertanyaan lagi ya, silakan. Cukup, cukup. Satu pertanyaan lagi, silakan Ibu Bapak. Bapak ada Bapak? Ya, ada suaranya Bapak ya? Ya Silakan boleh Pak, saja ya. dibesarkan Pak. Silakan. Satu pertanyaan lagi ya, cukup ya. Monggo, silakan. Iya. Assalamualaikum, Bu Dokter. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini Bu Dokter, saya itu gigi saya itu apa? Jadi udah rontok gitu ya Ustazah, itu saya rasakan semenjak saya melahirkan anak kedua Bu Dokter. Nah itu apa Hmm. apa ada pengaruhnya gitu ya. Terus saya juga karena keluarga saya itu kayak kayak keturunan gitu mudah rontok gitu giginya ya itu Dokter. Apa itu ada pengaruh juga dari faktor genetik? Terima kasih Bu Dokter. Dengan siapa Begini ini Bu, Teh? dengan Ibu siapa tadi? Dengan Mimin. Oh, dengan Bu Mimin. Oh, Bu Bu Mimin, Mimin, silakan. Bu Mimin, kalau sakit gigi karies itu tidak ada keturunan. Namanya istilah keturunan tidak ada.
Namun apabila ketika ibu merasa giginya itu rontok pada saat setelah melahirkan anak kedua, memang pada saat ibu hamil itu kalsium di dalam gigi itu akan disedot oleh bayi di dalam kandungan. Oleh sebab itu, biasanya disarankan pada setiap ibu-ibu yang hamil, Silakan di mute ya, silakan di mute ya, Ibu bias- yang itu, silakan. Yuk, monggo, lanjutkan Bu Dokter. biasanya ibu-ibu yang sedang hamil itu disarankan untuk minum kalsium tambahan kalk gitu, karena untuk memperkuat giginya. Dan jadi karena itu disedot oleh bayi, gigi kalsium di dalam gigi itu disedot oleh bayi, jadi agak rapuh giginya. Nah, biasanya pada ibu hamil itu malas mau gosok gigi karena kadang-kadang kalau dia gosok gigi itu terasa mau muntah. Nah, jadi akhirnya dia malas gosok gigi. Sehingga sering ibu hamil itu juga giginya lubang atau karang giginya numpuk. Nah, itulah yang mengakibatkan gigi itu mudah rontok. Jadi bukan karena keturunan, tidak ada. Kalau sakit gigi itu tidak ada faktor keturunan. Begitu Bu Mimin? Bisa diterima Cukup ya? jawaban saya? Baik, terima kasih Bu Mana Dokter. ya, Dok, ya? Ya, Udah kayak kasus seperti sama-sama. ini. Udah kekurangan Sebentar, kalsium, Usit. maksudnya akibat Hmm. ya. Maksudnya Silakan. kalau sudah ada kasus seperti ini, ada ini nggak penanganannya nggak, Dok? Oh, kalau yang Hmm. ibu-ibu hamil itu tadi, ya paling Iya. menjaga kebersihan giginya, kebersihan gigi dan mulut, selalu dijaga, habis makan upayakan selalu dijaga kebersihannya, kemudian konsumsi vitamin-vitamin, makanan-makanan yang baik. Jadi hindari makanan-makanan kariogenik. Jadi agar pada gigi itu, gigi kan dapat asupan makanan dari dalam tubuh. Jadi kalau makanan-makanan kita baik, bergizi, baik, mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh gigi, ya insya Allah bisa mengadakan kekuatan kembali. Ya, begitu Terima barangkali. kasih, Dok. Alhamdulillah. Iya, Sama-sama. alhamdulillah kita sudah mendengarkan peran yang sangat bermanfaat ya dan menarik kesehatan gigi. Jadi berarti ternyata betapa pentingnya kesehatan gigi ini dan kita jadikan kesehatan gigi ini menjadi prioritas utama ya. Karena Ya, ke seluruh betul. organ tubuh ya dampaknya. Ya. Ya, baik ya betul. Ustadz silakan mau ada kesimpulan, mau ada yang disampaikan? Enggak ada. Baiklah, kita sampai Aja, kepada Dok, akhir ini acara. Saya mohon ya, kenapa? pesan ini nggak tahu kedengaran atau Kenapa nggak Ustadz? saya. Suara saya Emang enggak? kedengaran nggak? Ya, kedengaran Ustaz. Agak samar-samar, agak terdengar ya. Ya, baik, silakan. Oh ya. Mungkin dari hasil apa namanya yang disampaikan oleh Dokter Ani, ada baiknya memang terutama yang sudah ikut ya dan pegang kelas di TAMI, sudah mulai rajin rutin ke dokter untuk merawat gigi, minimal ngecek, tidak menunggu masalahnya datang ya. Jadi datang ke dokter untuk mengecek ini baik-baik saja atau ada yang perlu lebih intensif dilakukan untuk mencegah sesuatu yang mungkin kayak tadi demineralisasi sudah mulai kelihatan misalnya gitu ya, Dok ya. Ya. Oke, saya mau sedikit kalau ada ini kan nanti ada yang nggak bisa hadir akan menonton dari video ya. Kalau ada pertanyaan masih bisa ini kan ya, Dokter Ani ya. Insya Allah. Masih bisa diterima. Insya Allah kami terima dengan bimbingan Allah. Undang kembali mungkin ya Ustadz. Iya, itu aja. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah kita pada akhir acara ya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Kita tutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, lanjut istighfar 3 kali, kemudian surat kafaratul majelis. Yuk bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo Bapak Ibu silakan. Amin. Makasih Ustaz Dokter, makasih. Jazakallahu Bu, Sus. khairan Ya. kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustazah. Izin live ya.